Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir dari mata kuliah energi terbarukan akan mempresentasikan mengenai energi gelombang laut, energi panas laut, dan energi arus laut. Disusun guna memenuhi tugas energi terbarukan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ratika Sekar Ajeng, dan disusun oleh Dian Winarusdina Dewi dan Ida Yanti. Berikut adalah peta konsep dari presentasi kami. Energi laut atau samudera itu dibagi menjadi 3. Ada energi gelombang laut, energi panas laut, dan energi arus laut. Pertama, kita akan membahas energi gelombang laut. Salah satu potensi laut dan samudera yang belum banyak diketahui masyarakat umum adalah potensi energi laut dan samudera untuk menghasilkan listrik. Gelombang laut merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang bernilai ekonomis serta ramah lingkungan. Hal ini karena tidak menghasilkan polusi dan mudah ditemukan di daerah pesisir pantai. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL secara umum bekerja dengan mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik. Pemanfaatan gelombang laut sebagai pembangkit listrik terbarukan yang hemat energi dan ramah lingkungan telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Sistem konverter yang pernah dikembangkan di Eropa sangat beragam. Di Indonesia hingga saat ini ada 2 sistem konverter yang populer, yaitu oscillating water column dan sistem pendulum atau sistem bandul. Sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL secara umum terdiri atas 4 komponen utama, yaitu energi gelombang, sistem konverter yang merubah energi gelombang menjadi energi mekanik, kemudian ada generator listrik, dan transmisi. Secara skematik, sistem kerja PLTGL diperlihatkan pada gambar berikut. Itu adalah skema umum pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Gelombang laut yang bergerak membawa energi yang dikonversi oleh mesin konversi menjadi energi kinetik sebagai pemutar sistem turbin, sedangkan turbin memuat generator untuk menghasilkan energi listrik melalui energi mekanik. Dari keempat bagian tersebut, yang menjadi fokus bagi para peneliti adalah sistem konverter energi gelombang laut yang terintegrasi dengan generator listrik. Tadi sudah kita bahas mengenai energi gelombang laut, kemudian kita akan membahas mengenai energi panas laut. Salah satu bentuk pemanfaatan potensi energi laut adalah potensi energi panas yang ada di perairan laut Indonesia. Energi panas laut ini merupakan energi yang dibangkitkan oleh adanya perbedaan temperatur antara air yang di permukaan laut dan air laut di kedalaman tertentu, atau lebih sering disebut dengan istilah Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Berdasarkan data, terdapat 16 lokasi di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan OTEC. Antara lain lepas pantai Bali, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Selat Makassar. Secara teoritis, potensi energi panas laut ini setara dengan 57 GW. Potensi tersebut dapat diperlihatkan sebagaimana diilustrasikan pada gambaran distribusi temperatur air di beberapa permukaan laut di Indonesia. Nah, ini secara prinsip pembangkit listrik tenaga panas laut bekerja berdasarkan perbedaan suhu. Perbedaan suhu antara air di permukaan laut dengan air laut di kedalaman tertentu. Air di permukaan laut memiliki suhu relatif hangat dan air di kedalaman sekitar 1000 meter di bawah permukaan laut bisa memiliki suhu sekitar 5 derajat Celcius. Untuk daerah di sekitar garis khatulistiwa seperti Indonesia, suhu air di permukaan laut relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah subtropis. Secara umum, skema pembangkit berbasis OTEC atau closed cycle
diperlihatkan pada gambar berikut ini. Ini gambarnya. Ini air laut permukaan lalu dipompa, kemudian dia akan digerakkan oleh evaporator. Kemudian dipompa lagi, menjadi di situ ada kondensor, ada pompa lagi, itu air laut bagian dalam. Jadi itu kan nanti ada permukaannya. Jadi air laut bagian dalam itu juga akan dipompa. Di atasnya juga ada pompa yang disediakan. Kemudian kalau di bawah itu ada kondensor, kalau masih di sekitar permukaan itu ada evaporator. Terus di permukaannya lagi ada fluida kerja, itu uap, nanti akan digerakkan oleh turbin dan generator, kemudian juga akan bersambung dengan kondensor gitu. Nah, ini penjelasannya. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar tadi, skema tadi, terdapat beberapa komponen-komponen utama, yaitu yang pertama, pompa. Digunakan untuk memompakan air permukaan laut yang hangat ke evaporator, memompakan air laut maksud saya adalah memompakan air laut dalam yang dingin ke kondensor, serta memompakan fluida kerja ke evaporator. Kemudian evaporator pada komponen ini terjadi transfer panas antara air permukaan laut yang hangat dengan fluida kerja yang memiliki titik didih rendah sehingga dimungkinkan untuk dihasilkan uap pada temperatur rendah. Kemudian komponennya ada turbin. Fluida kerja dalam bentuk uap akan menggerakkan turbin sebagai penggerak mula generator sinkron sehingga dapat dihasilkan energi listrik di sisi keluaran generator. Yang terakhir ada kondensor. Agar fluida bekerja dapat dipompa kembali ke evaporator, maka harus dipastikan bahwa fluida kerja sudah dalam bentuk cair. Tugas inilah yang dilakukan oleh komponen kondensor. Ini pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai energi arus laut. Peningkatan kebutuhan energi sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, serta adanya keterbatasan sumber daya energi fosil yang tersedia, mengakibatkan perlunya dikembangkan teknologi pemanfaatan sumber energi terbarukan yang salah satunya adalah energi arus laut. Untuk keperluan tersebut, maka diperlukan instalasi turbin arus laut sebagai piranti untuk mengkonversi energi arus menjadi listrik. Akan tetapi pemanfaatan energi arus laut sebagai pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga arus laut PLTAL di Indonesia menghadapi beberapa kendala, terutama disebabkan oleh kapasitas nasional terhadap penguasaan teknologi energi laut masih terbatas. Di sini ada energi arus laut, merupakan gerakan massa air secara teratur dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagian besar arus laut bergeraknya itu dengan arah horizontal dan hanya sebagian kecil bergerak secara vertikal atau dengan arah vertikal. Gerakan massa air laut secara vertikal disebut upwelling. Berdasarkan device penangkap arus laut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu turbin sumbu horizontal, turbin sumbu vertikal, oscillating hydrofoil, Archimedes screw, layang-layang pasang surut. Salah satu turbin arus vertikal adalah turbin Gorlov. Helikal adalah jenis turbin yang baru dikembangkan pada tahun 1995, mengubah energi kinetik yang dihasilkan oleh arus aliran menjadi energi mekanis atau gerak putar. Ditemukan oleh Profesor Gorlov dari Northeastern University. Jenis turbin ini diperuntukkan untuk energi arus sungai atau river energy, energi arus laut marine energy, dan energi arus pasang surut atau tidal energy. Ini adalah gambar dari turbin Gorlov ya. Ini. Kemudian ada dalam pembuatan model turbin arus laut Gorlov yang tadi, untuk sudut helix atau sudut pada daun turbin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor jumlah daun turbin, ketinggian turbin, dan diameter dari turbin itu sendiri.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gorlov, kelebihan dari turbin arus Gorlov antara lain: yang pertama, dapat beroperasi di laut, air pasang surut, dan arus sungai. Kedua, dapat berputar pada kecepatan air 0,6 meter per sekon. Yang terakhir yaitu berputar tanpa fluktuasi, berputar pada satu arah saja. Ini adalah rencana dari pemerintah, yaitu dalam melakukan program pengembangan sumber energi dari laut. Pemerintah, yaitu kantor Kementerian ESDM, telah mengusulkan roadmap UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi, PP 79 tahun 2014 tentang KEN, RPJMN 2015 sampai 2019 serta RUPTL, dan telah disusun RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional sesuai Perpres nomor 22 tahun 2017 yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi serta mewujudkan ketahanan energi nasional. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, ada dua strategi yang akan dilaksanakan, yaitu: pertama, pemasangan turbin skala besar untuk memenuhi kebutuhan energi secara umum dalam rangka bauran energi, serta skala kecil untuk memperluas akses ke remote area, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dari Indonesia. Energi arus laut mempunyai prospek cerah karena dapat dihitung di atas kertas dengan pasti potensi daya listriknya. Hal ini karena arus laut terutama disebabkan oleh interaksi gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Jadi faktor cuaca sama sekali tidak berpengaruh pada arus laut. Hampir 98% dapat diprediksi di atas kertas potensi arus laut yang akan terjadi. Pertimbangan kapasitas 10 kW dianggap ideal untuk pemanfaatan turbin di Indonesia. Mengapa? Karena karena Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Indonesia tidak memerlukan turbin dengan kapasitas yang besar, tetapi cukup turbin dengan kapasitas skala kecil atau menengah, tetapi dalam jumlah banyak atau small money. Karena ada beberapa alasan, yaitu sebaran penduduk di pulau-pulau kecil yang cenderung tidak merata, kemudian sifat kebanyakan kecepatan arus laut di selat-selat maksimum hanya 2 meter per sekon atau kurang. Kemudian infrastruktur daerah untuk perakitan PLTAL masih minim. Fasilitas peralatan pendukung di daerah Grand, kapal penarik, dermaga, dan lain-lain sangat minim atau tidak ada. Kemudian industri pendukung kebanyakan terpusat ada di Jawa. Standarisasi dan regulasi produk masih belum ada. Nah, ini berdasarkan hasil kajian aspek-aspek di atas tadi, maka BPPT memfokuskan diri dalam hal kajian turbin skala kecil kapasitas 10 kW dengan memperhatikan aspek kemudahan transportasi, perakitan, instalasi, pemasangan, dan pemeliharaan. Ini adalah saat pengujian turbin 10 kW di Suramadu. Nih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.